Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Dahsyat? Luar biasa? Yes! Hari ini kita ibadah online dulu ya. Sebelum mulai ibadah, mari kita tutup mata dan melipat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami bisa beribadah meskipun melalui online. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam masing-masing dari diri kita. Engkau jamah dan Engkau urapi kami semua Tuhan. Kiranya hati kami dan pikiran kami bisa fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kejabi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kejabi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Mu. Satu lagu pujiannya lagi yaitu Yesus Besertaku. Dagi gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas Kau, di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Dagi gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas Kau, di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Mari Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan
Shalom adik-adik, setelah kita memuji dan memuliakan Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Ayo kita sama-sama berdoa, tirukan kakak berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Sekarang kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya firman yang kami dengar dapat kami pahami dan kami lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk ke renungan firman Tuhan, kakak mengucapkan lagi ya, Selamat Natal bagi adik-adik semua. Hari Kamis lalu kita sudah memperingati hari apa? Ya, betul sekali, sudah ditulis di sini juga hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, mungkin kakak mau mengingatkan kembali, ayo ambil sikap yang baik. Kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Natal biasanya kita dapat hadiah. Bisa dari orang tua, dari kakek atau nenek, dari kakak, keluarga kita yang lain, atau bahkan dari teman kita. Nah, bagi kita anak-anak Tuhan, Natal itu adalah hadiah terindah bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar sedikit kenapa Natal itu disebut sebagai hadiah terindah. Nah, ayo disiapkan Alkitabnya. Mungkin bagi yang kelas besar kalau ingin mencatat, disiapkan dulu buku dan alat tulisnya ya. Pembacaan renungan pada hari ini akan kita ambil dari kitab Lukas, Perjanjian Baru ya. Lukas 2 ayat yang ke-21 sampai ke-40. Nah, ini adalah cerita yang terjadi tidak lama sesudah kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita mulai bersama-sama. Kakak akan menceritakan secara garis besar renungan pada hari ini. Kalau misalnya kalian ingin membaca secara lebih lengkap, kakak sudah cantumkan di situ untuk ayat-ayat yang bisa kalian buka. Nah, ayo kita mulai. Suatu hari sesuai budaya orang Yahudi pada saat itu sudah genap waktu pentahiran. Nah, kalau waktu pentahiran ini menurut beberapa penafsir itu adalah 40 hari sesudah Yesus lahir. Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke Bait Allah di Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Di Yerusalem itu ada seorang yang bernama Simeon. Dituliskan di Alkitab, Simeon itu adalah orang yang benar dan saleh. Ia menantikan Sang Mesias. Orangnya sudah lanjut, umurnya sudah tua ya. Nah, kalau kalian baca di kitab Lukas, itu Simeon itu dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia bertemu dengan Sang Mesias. Nah, oleh Roh Kudus juga, di hari yang sama Maria dan Yusuf datang ke Bait Allah, Simeon dituntun ke Bait Allah untuk bertemu dengan bayi Yesus. Adik-adik jangan bingung ya, Mesias yang dimaksud di sini itu adalah Tuhan Yesus sendiri, yang kelahirannya itu sudah dinubuatkan beribu-ribu tahun sebelumnya. Kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama ya, di Yesaya pasal 7 ayat 14, di situ berbicara tentang kelahiran Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita, itu menunjuknya kepada Tuhan Yesus. Lalu
kita lompat lagi di Yesaya pasal 9 ayat 5, itu penunjuknya pada kelahiran seorang Raja Damai. Dia akan disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semuanya itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan bingung ya. Oke, kita kembali ke cerita yang tadi. Nah, Simeon itu pada akhirnya menyambut bayi Yesus dengan sukacita. Ia menggendong bayi Yesus sambil memuji-muji Allah. Kalau kalian baca di kitab Lukas pasal 2 ayat 28 sampai 35, di situ kalian bisa baca ya pujian-pujian dari Simeon terhadap Allah karena akhirnya Sang Mesias sudah datang. Nah, tidak jauh dari situ juga ada Hana yang juga sama menanti-nantikan Mesias. Ia juga berumur tua. Kalau kita baca ya di kitab Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 38, umurnya itu 84 tahun. Nah, dia tiap hari beribadah di bait Allah dengan berpuasa dan berdoa. Saat ia melihat bayi Yesus, ia juga bersuka cita memuji Tuhan. Oke, adik-adik. Kalau bagi orang Israel pada saat itu, juga bagi Bapak Simeon, Ibu Hana ya, yang tadi, kelahiran Yesus itu adalah penggenapan dari nubuat ribuan tahun tentang kelahiran Mesias yang akan memberikan damai sejahtera bagi umat Israel. Nah, tapi kalau bagi kita, anak-anak Tuhan pada saat ini, Natal itu adalah hadiah yang terindah. Karena apa? Mungkin kakak akan mengingatkan adik-adik sedikit pada ayat ini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini ayat yang cukup terkenal ya adik-adik ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik ingat gak dengan ayat tersebut? Kelahiran Tuhan Yesus itu adalah hadiah terindah, karena dengan kelahirannya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, kita tidak jatuh ke dalam maut, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Kita beroleh sukacita, kita beroleh damai sejahtera. Jadi ayo adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita merayakan Natal dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik buat orang tua kita, kakak adik kita, teman kita, sesama kita. Oke adik-adik, renungan hari ini sudah selesai. Kakak harap dengan renungan ini kalian diingatkan bahwa Natal itu bukan hanya soal hadiah, bukan hanya soal pohon Natal, soal dekorasi, tetapi Natal itu adalah hadiah terindah bagi kita dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang bisa ditutup Alkitab buku catatannya. Kita berdoa bersama-sama. Tirukan kakak lagi ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan yang sudah kami dengarkan. Kami diingatkan kalau Natal akan selalu menjadi hadiah terindah bagi kami. Sertai kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.